Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di sore hari di atas fitrah Islam. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita sebagai hambanya. Maka seorang muslim yang berada di sore hari, sebagaimana pesan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah dia menanti masuknya waktu pagi. Sebaliknya ketika dia berada di waktu pagi, tidaklah dia menanti masuk di waktu sore. Karena tidak ada jaminan dia masih merasakan nikmat kehidupan di dunia ini. Itulah pesan Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kau di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang musafir, bepergian. Maka ketika kita masih mendapatkan kesempatan hidup ini, marilah kita gunakan untuk menambah ilmu. Karena dengan menambah ilmu itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita sekalian kebaikan. Sebagaimana hadisnya yang telah kita bacakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia difaqihkan dalam masalah agama, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bagi siapa? Bagi orang yang mencari, ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama ini. Nah, inilah sehingga kita masih terus berusaha untuk membaca karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Durus Al-Muhimmah dan juga penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang pelajaran yang ke-18 yang terakhir dari kitab Ad-Durusul Muhimmah, yaitu apa kewajiban kita terhadap jenazah seorang muslim. Yang pertama, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas adalah disyariatkan untuk mentalkinkan, ya, mensyariatkan agar orang yang sakaratul maut atau terlihat darinya tanda-tanda kematiannya, maka hendaknya ditalkinkan agar dia mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Sebagaimana hal itu adalah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadisnya oleh Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang dimaksudkan hadis ini adalah orang-orang yang terlihat ada tanda-tanda kematian di akhir hayatnya, bukan yang sudah meninggal. Iya.
sebagaimana yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan kali ini adalah yang kedua yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah saudara kita, yaitu setelah dia meninggal dunia. Qala rahimahullah, yang ketiga, karena yang kedua itu adalah yaitu setelah ditalkin, kemudian ketika dia telah meninggal dunia, maka yang kedua adalah dipejamkan matanya. Dipejamkan matanya, dan apabila kemudian mulutnya terbuka, maka kewajiban kita adalah untuk menutupnya, mengikat dari bawah dagu ini di jenggotnya ke atas, agar mulutnya yang tadinya terbuka agar tertutup, agar ketika dimandikan tidak kemasukan air, atau ketika telah dimakamkan jenazahnya di alam kubur tidak dimasuki oleh mulutnya, tidak dimasuki oleh rayap. Ya, ketika pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahatnya atau kuburnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketiga adalah qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, thalithan yajibu ghuslul mayyiti al-muslim, yaitu diwajibkan memandikan jenazah seorang muslim. Ai anna ghuslahu minal wajibat. Ini bahwasanya memandikan jenazah itu adalah bagian dari hal yang diwajibkan. Wa huwa min huquqil mayyit allati yajibu an tuf'al. Ini adalah bagian dari hak bagi orang yang telah meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Wa ta'ti sifatu hadzal ghusl, maka akan datang bagaimana tata cara memandikannya. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakati, kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Lianna hunaka syuhada jaa fi syara' itlaqus syahada alaihim, karena ada beberapa keterangan syariat, keterangan dalam syariat itu orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Lakinnahum fi ghairil ma'rakah, tetapi dia tidak termasuk orang yang mati syahid dalam peperangan. Seperti apa? Misal al-mabtun syahid, seperti orang yang terkena penyakit sakit perut, kemudian dia meninggal dunia disebabkan penyakit tersebut, maka dia mati syahid. Demikian pula orang yang mati atau meninggal dunia terkena wabah, atau yang terkena reruntuhan bangunan, atau wal ghariqu syahid, atau yang tenggelam, Fahaula syuhada fi thawabil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tersebut mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Syuhada fi thawabil akhirah. Lakin fi ahkamid dunya yu'amaluna mu'amalata ghairihim. Akan tetapi di dunia ini maka dia tetap diperlakukan seperti jenazah muslim yang lainnya. Fayughassalun, maka dimandikan. Wa yukaffanun, maka dikafankan. Wa yusalla alaihim, dan kemudian disolatkan. Wa amma syahidul ma'rakati, adapun yang mati syahid di medan jihad, di peperangan, fa innahu la yughassalu wa la yusalla alaihi bal yudfanu fi thiyabihi.
Adapun orang yang ya mati syahid di medan perang maka tidak dimandikan, ya, maka tidak disolatkan, akan tetapi dimakamkan ya dengan pakaiannya, ya, dengan pakaiannya, dikuburkan dengan pakaiannya yang dia pakai. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhudin. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memandikan para mujahid yang gugur di medan perang Uhud, walam yusalli alaihim, dan juga tidak mensolatkannya. Kama fi hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana keterangannya dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala lamma kana yaumu Uhudin, yaitu pada peristiwa perang Uhud, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syuhada alladzina qutilu yauma idzin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang mati syahid. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Faqala zammiluhum bidimaihim, maka selimutilah mereka dengan darah mereka, artinya tidak dimandikan. Wal hikmah, di antara hikmahnya adalah min tarkihim bidimaihim min ghairi taghsili tu'lamu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhar. Karena itu diketahui dari hadis yang lain. Hikmahnya adalah ma min majruhin juriha fillah. Tidaklah ada orang yang terluka ya dikarenakan dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa jurhuhu yadma, melainkan akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sedangkan lukanya ya tetap membekas. Ya, artinya keluar darah. Ya, subhanallah. Al-launu launud dam, sebagaimana darah tersebut ya warnanya adalah warna darah, warna merah. Warrihu rihul misik, sedangkan darah tersebut berbau misik, berbau minyak misik. Masya Allah. Ya, semerbak aromanya adalah aroma yang wangi, wangi misik. Itu darahnya orang yang mati fisabilillah, yang meninggal di medan jihad fisabilillah. Ibqa'an li athari hadhihi ta'atil azimah. Karena apa? Agar ya dikekalkan dengan ketaatan ini yang sangat agung, ta'at al-jihad fi sabilillah i'la'an li kalimatihi azza wa jal. Ya, karena apa? Karena orang yang meninggal di medan jihad fi sabilillah telah melaksanakan ketaatan yang besar, ketaatan yang agung, jihad fi sabilillah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar sekali bagi para mujahid yang gugur di medan jihad fi sabilillah karena menegakkan dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Selanjutnya qala rahimahullah rabi'an, yang keempat, sifatu ghaslil mayyit, pembahasan tentang tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan mayit. Antustar auratuhu, agar ditutup auratnya. Thumma yurfa'u qalilan, lalu kemudian diangkat sedikit ya jasad si mayit. Wa yu'sar batnuhu asran rafiqan, lalu ditekan perutnya ya dengan cara yang lembut, ya tidak diperlakukan dengan perlakuan yang kasar. Ya. Kita tahu kalau mayit ya jasadnya terkadang ada yang keras, ya ada yang lunak, ya masih lunak, ya maka memang hendaknya segera dilakukan pengurusan, terutama memandikan jenazah tersebut jika memungkinkan. Maka di sini ketika ingin mengeluarkan kotoran atau najis dalam perutnya maka ditekan dengan cara pelan, ya. Thumma yalufu al-ghasilu ala yadih
khirqatan aw nahwaha fayunajjihi biha. Kemudian tentunya sebelum memandikan jenazah tersebut, seorang yang memandikan hendaknya membalut tangannya, ya, dengan sepotong kain, ya, agar apa, tidak terkena najis ketika memandikan si mayit. Thumma yuwaddi'uhu wudu'as salah, kemudian mewudukkannya seperti wuduk salat. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu bima'in wa sidrin aw nahwih, kemudian mencuci kepalanya dan jenggotnya, ya, dengan air dan juga daun bidara atau yang semisalnya. Ini perlu kita perhatikan, ya, karena masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mengerti bagaimana tata cara memandikan jenazah. Thumma yughassalu syaqquhul ayman thumma al-aysar, kemudian dimulai dari bagian kanannya, kemudian memandikan bagian kirinya. Thumma yughassiluhu kadzalika marratan tsaniyatan wa tsalitsatan, diulangi lagi yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Yumirru fi kulli marratin yadahu ala batnihi, kemudian dia menggosok setiap dengan tangannya, menggosok kembali lagi perutnya, ya. Fa in kharaja minhu syai' ghasalahu, kalau kemudian ketika dia menggosok-gosok menekan-nekan badannya, keluar ada najis yang keluar dari perut si mayit tersebut, disiram lagi, ya, dibersihkan lagi, ya. Wasaddal mahalla biqutnin aw nahwihi, kemudian setelah itu, ya, tempat-tempat keluarnya najis, ya, maka ditutupi dengan kapas atau yang semisalnya. Fa illam yastamsik fa bitinin har, kalau kemudian tetap saja ada yang keluar dari mayit tersebut, ya, maka hal tersebut ditutup dengan tanah yang panas, ya. Au biwasail tibbil hadithah kal lazaq wa nahwihi, atau bisa juga dengan peralatan kedokteran yang canggih saat sekarang ini, bisa dengan diplester, ya, ketika sudah berkali-kali dibersihkan namun masih ada saja yang keluar, maka apa yang keluar dari jasad tersebut ditutup dengan plester, ya. Wa yu'idu wudu'ahu, kemudian diulangi kembali wudunya. Fa illam yunaqqa bi thalathi zida ila khamsin au ila sab'in, kemudian apabila, ya, belum juga bersih, ya, maka diulang ketika sudah 3 kali, diulang juga kemudian terus, ya, setelah itu dimandikan, kemudian diulang lagi sampai 5 kali sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali. Setelah kemudian dibersihkan sebersih-bersihnya, ya, summa yunashifuhu bithaubin, kemudian dikeringkan dengan kain. Wa yaj'alu at-tayyiba fi maghabinihi, kemudian meletakkan, ya, wewangian di lipatan-lipatan tubuhnya. Wa mawadhi'i sujudih, dan juga anggota sujudnya, ya, dahinya, kemudian hidungnya, ya. Wa in tayyabahu kullahu kana hasanan, kemudian kalau diberikan minyak wangi di seluruh badannya itu lebih baik. Wa yujammiru akfanahu bil bukhur, lalu kemudian diwangikan dengan bukhur, dengan asap kain kafannya. Wa in kana syaribuhu au alfaruhu tawilatan akhadha minha, kalau kemudian kumisnya, ya, atau jari-jarinya itu panjang, boleh, ya, diambil atau digunting.
Wa in taraka dzalika fala haraj. Toh kalau dibiarkan begitu saja, maka tidak mengapa. Wala yusarrihu sya'rahu. Rambutnya tidak perlu disisir. Wala yahliku anatahu, dan juga rambut kemaluannya tidak perlu dicukur. Ya, wala yakhtinuhu, dan juga tidak perlu dikhitan, li'adami dalil ala dzalika, karena tidak ada keterangan dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wal mar'atu yudfar sya'ruha thalatha qurunin wa yusdalu min waraiha. Adapun jenazah itu adalah mayit jenazah wanita, maka diikat atau dikepang rambutnya dengan 3 ikatan, lalu kemudian diulurkan ke belakangnya. Diulurkan ke belakangnya. Iya. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala berikutnya ini menjelaskan apa yang disampaikan tadi tentang tata cara memandikan jenazah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ini pertanda bahwasanya memang para ulama sungguh sangat memperhatikan hal-hal yang banyak dilalaikan oleh umat. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kemudian ada jenazah yang dibiarkan begitu saja, jenazah kaum muslimin, atau kemudian diperlakukan seperti jenazahnya non muslim. Setiap orang kemudian membuka auratnya, lalu kemudian melumurinya dengan hal-hal yang tidak layak. Akan tetapi seorang muslim hidup matinya betul-betul terhormat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, bahwa mematahkan tulang mayit itu sama dengan juga mematahkannya ketika dia masih hidup. Dari sini kita pahami bahwa seorang muslim itu hidup matinya sangat terhormat. Tidak kemudian semena-mena diperlakukan dengan sesuatu yang tidak pantas diperlakukan kepada seorang muslim. Maka hidup matinya seorang muslim itu terhormat. Sebelum dimandikan pun harus sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, harus ditutupi dengan kain auratnya agar tidak terlihat. Dzakara rahimahullahuna, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam sifat atau dalam tata cara memandikan mayit jenazah adalah penjelasan khusus tentang yang keempat, yaitu sifatu ghuslil mayyit. Sifat atau tata cara memandikan jenazah. Fi dawi ma waradat bihi sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihi. Yang dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara anna awwala ma yubda'u bihi, maka disebutkan yang pertama kali hendaknya dilakukan adalah antustara auratuhu, maka hendaknya menutup aurat si mayit. Indama yujarradu min malabisihi allati kanat alaihi, ketika telah dibuka pakaiannya, tentu ketika memungkinkan untuk dibuka karena jasad mayit tersebut masih lembut, belum mengeras, maka bisa dibuka pakaiannya, tidak perlu dipaksa. Atau kemudian kalau sudah terlanjur keras, maka bisa dengan digunting, dengan berhati-hati tidak melukai tubuhnya. Maka hendaknya sebelum dibuka pakaian si mayit tersebut, sebelum dimandikan, maka ditutup. Tustar auratuhu bi an tudha qit'atu
qit'atun minal qumash takunu satiran li'auratil mayyit. Agar apa? Mengambil kain ya untuk menutup aurat si mayit tersebut. Ya, ditutup auratnya, ditutup jasadnya sebelum kemudian dimandikan. Ya, terutama bagian auratnya ini akan dijelaskan di sini. Tustaru auratuhu bi an tudha qit'atun minal qumash. Ya, dicari sepotong kain atau handuk, tentu handuk yang besar atau kain ya, untuk menutup auratnya. Takunu satiran li auratil mayyit, untuk menutupi auratnya si mayit. Fan nazar li al aurah muharram sawa'un kanat aurata hayyin aw mayyitin, maka melihat kepada aurat seseorang itu ya hidup atau matinya maka terlarang, hukumnya adalah haram. Wa qad jaa'a fi sunan li Abi Dawud wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an, ya dalilnya jelas diriwayatkan dalam sunan Abi Dawud atau yang selainnya bahwa Nabi mengatakan bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, wala tanzuran ila fakhidhi hayyin wala mayyitin, jangan sekali-kali ya, dan jangan sekali-kali engkau melihat kepada paha ya orang yang hidup maupun yang mati. Wa idza kana la yunzaru li fakhidhil hayy wala fakhidhil mayyit fa kaifa bil auratil mughallazati al qubul wad dubur. Kalau kemudian melihat paha orang yang hidup ya maupun yang mati itu tidak boleh ya, haram hukumnya, apalagi melihat auratnya yang besar yaitu dubur ya, mohon maaf ya, pantatnya atau kemaluannya, qubul ya. Walihada yajibu an yubda bisatril aurah, oleh karenanya sebelum memandikan mayit itu hendaknya menutup auratnya, terutama ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, aurat besarnya ya, organ tubuhnya atau pantatnya, duburnya, minas surrati ila rukbah, ditutup dengan kain atau dengan handuk dari pusarnya sampai dengan lututnya ya, maka masuk juga tertutup pahanya. Wa yujarradu minal malabis wa alaihi hadzal ghita' as-satir li auratihi ya, ketika hendak dibuka bajunya maka dipastikan telah tertutup auratnya tersebut dengan kain. Qala rahimahullah thumma yurfa'u qalilan, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, kemudian mayit tersebut diangkat sedikit ya. Kalau misalkan di sana ada tempat ya meja seperti ini, kemudian posisi jenazah itu ditaruh di atas meja ya, tubuhnya agak diangkat sedikit ya, min jihati dhahri war ra's, dari punggungnya, belakangnya dan juga kepalanya, itu tentu bagian yang lebih tinggi ya. Wa yu'saru batnuhu asran rafiqan bi an yada al-ghasilu sa'idah ala batnihi, kemudian ya orang yang memandikan meletakkan tangannya di perutnya untuk mengeluarkan mengeluarkan kotorannya. Iya. Wa yadghat daghtan yasiran alal batan ila asfalil batan, dari atas perut ini, bagian perut ya, setelah dada ini terus ya ditekan, dikeluarkan sampai perut bagian bawah. Wa qad anhadahu qalilan min ajli idza kana thammata syai'un mutahayyi'un lil khuruj yakhruj ya, maka sedikit diangkat lagi apabila memang di situ tentunya mau keluar, ada yang mau keluar dari dalam perutnya ya. Wa yakunu dzalika birifq, dengan cara yang lembut, li'annal mayyita lahu hurmatun mithlul hayy, karena seorang yang
ya sudah meninggal itu seorang muslim, mayatnya memiliki kehormatan ya seperti masa hidupnya. La yuqalu hadza mayyitun wa yu'amalu biquwwatin wa syiddatin. Ya, tidak dikatakan nah mentang-mentang ini sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, ya lalu kemudian diperlakukan dengan keras. Bal yurfa'u birifqin wa yu'saru birifqin ihtiraman lil mayyit. Akan tetapi ya diangkat perlahan-lahan ya dengan pelan-pelan lalu kemudian ditekan lagi perutnya ya dalam rangka untuk menghormati si mayit ini. Mithla ma annahu muhtaramun wa huwa hayyun, seperti masa di kala hidupnya. Iya. Lihat bagaimana indahnya Islam memperlakukan ya seseorang itu. Hidup dan matinya bagi seorang muslim adalah suatu kehormatan, terhormat ya, tidak diperlakukan dengan cara yang zalim, dengan semena-mena. Ya. Ini mengingatkan kita pasti kita semua akan ya mengalami kematian. Thumma yalufful ghasilu ala yadihi khirqatan aw nahwaha. Kemudian seorang yang ya mendapatkan amanah ya atau ditunjuk oleh si mayit, ditentukan diwasiatkan oleh mayit dialah yang memandikan jenazahnya. Sebelum dia melakukan prosesi pemandian jenazah, dia kemudian harus membalut tangannya ya. Sekarang ini gampang ya dengan sarung tangan. Wa qad tayassara fi hadzal zaman quffazatun lil yadain minal qumash wa nahwihi. Di zaman ini dengan mudah ya bisa dengan sarung tangan tadi dari kain atau yang semisalnya. Samikatun yumkinu an tusta'mal fi hadzal gharad, atau ada lagi yang lain pakai dengan bahan yang lebih tebal lagi ya. Kain yang lebih tebal, fayunajjihi biha, agar bisa apa yunajjihi minal istinja, yakni yunadhifuhu, sehingga dia bisa apa namanya membersihkan ya, tangannya tidak kena najis, dan dia juga bisa mengistinjakan apa namanya membersihkan dengan tangan tersebut ya, dengan dibalut kain tadi ya, agar tidak terkena kotoran si mayit. Wal gharad min hadzal qumash alladhi tulaffu bihi al-yad hatta la yubashir bi yadihi lamsa auratil mayit, dan juga tujuannya adalah agar kenapa dibalut tangannya, juga agar tidak mengenai secara langsung ya aurat si mayit tersebut ya. Wal auratu la yunzaru ilaiha wa la tumassu bil yad massan mubashiran. Karena aurat itu tidak boleh dilihat dan juga tidak boleh disentuh langsung ya dengan tangan. Ya, tetapi dengan menggunakan kain atau sarung tangan untuk membersihkan atau untuk menyentuh aurat si mayit. Ya itu. Ya, mudah-mudahan semakin jelas jamaah sekalian ya. Thumma yuwaddi'uhu wudu'as shalah. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah bersihkan tadi, setelah dimandikan, kemudian diwudukan seperti ya orang hendak melaksanakan salat. Jaa fi hadis Ummi Athiyyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa keterangannya dari hadis Ummi Athiyyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'na bimayaminiha. Lihat, ini pertanda perhatian Nabi untuk mengurus jenazah, memandikan jenazah. Ya. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu' minha. Mulailah dari sisi kanannya. Ya, dan juga mewudukannya dengan mulai dari apa namanya anggota wudu ya dari si mayit tersebut. Fa awwalu ma yubda'u bihi wadda'u wudu'ahu lis-shalah, seperti ya diwudukan seperti wudu hendak melaksanakan salat. Qala al-ulama adal madmadah wal istinsyaq, kecuali berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini yang dikecualikan. Tadi sudah kita bahas ya. Supaya apa? Kenapa kemudian mayit itu ditutup mulutnya?
ya, atau dikalungkan kain di kepalanya, kemudian ke bawah dagunya nih, ke jenggotnya di sini. Kenapa? Supaya bisa menutup mulutnya. Ya, supaya tidak masukkan air, ya, dan juga tidak kemasukan rayap ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya ketika pertama kali dikuburkan. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, kecuali kumur-kumur dan istinsyak. Li'annahu idza wada'a al-ma'a fi fihi au anfihi dakhala ila jawfi. Karena apa? Karena kalau kemudian berlakukan kumur-kumur tersebut atau dimasukkan air, ya, maka akan masuk ke dalam rongga perutnya. Ya. Yang tadinya sudah kita bahas, dikeluarkan semuanya isi perutnya. Ya, maka dia tidak dimasukkan. Tidak boleh dimasukkan air dalam mulutnya atau hidungnya. Ya. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin wa nahwi dzalika. Kemudian, ya, cuci kepalanya, kemudian jenggotnya dengan air dan juga daun bidara atau yang semisalnya. Wa qad jaa fi sahihain fi qissatil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu, sebagaimana datang keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kisah orang yang muhrim yang terjatuh, ya, terlempar dari tunggangannya, dari ontaknya, famata, lalu dia meninggal dunia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala igsiluhu bima'in wa sidrin. Maka mandikanlah dia dengan air dan juga daun bidara. Iya. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, thumma yughassalu syaqquhu al-ayman thumma al-aysar, lalu kemudian dari sisi kanannya terlebih dahulu dicuci, dimandikan, mulai membasuhnya, memandikannya dari sisi kanan, kemudian dari kiri, ya, menyiram air terus, ya. Wa qad taqaddama hadis ibda'na bi mayaminihin, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita jelaskan dari Ummi Atiyah yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan mereka untuk memulai dari bagian sisi kanan, ya. Thumma yaghsiluhu kadzalika marratan tsaniyatan wa thalitsatan, kemudian diulang lagi 2 kali, 3 kali. Wa in ihtaja ila khamisatin wa sabi'atin, ya, fu'ila atau fa'al. Maka ketika kemudian orang yang memandikan jenazah itu masih terus membutuhkan, ya, sampai 5 kali atau sampai 7 kali, maka terus dimandikan, ya. Wa ini ihtaja ila ziyadatin fa yazid. Kalau kemudian lebih lagi, ya, masih dibutuhkan terus sampai kemudian betul-betul bersih, masih ada kotoran atau hal yang mengotori si mayit, tetap saja dibersihkan dan dicuci, ya, terus. Lakin yantahi biwitrin, kemudian diakhiri dengan bilangan ganjil, sab'an tis'an, boleh 7 kali atau kemudian 9 kali. Wa hakadzal hadis, demikian yang disebutkan dalam hadis, igsilnaha thalathan, mandikanlah, ya, mayit tersebut 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au akthar min dzalika in ra'aituhunna dzalika, ya, sesuai dengan kebutuhan, maslahatnya sesuai dengan, ya, kebutuhan. Ya, kalau sudah 3 kali sudah bersih, ya cukup, ya, pindah kepada bagian yang lain, tinggal dikafankan. Itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Yamirru fi kulli marratin yadahu ala batnihi, dia menggosok, ya, tangannya ini kemudian gosokkan pada badan si mayit tersebut sampai kepada perutnya. Fa idza kharaja minhu syai' ghasalahu, sebagaimana yang dijelaskan tadi,
Ya, apabila keluar sesuatu dari kotoran dari perutnya, maka kemudian disiram lagi, dibersihkan lagi. Ala nahwi alladhi taqaddama qariban, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Wasaddal mahal biqutnin aw nahwihi wal gharad min hadzal qutn alladhi yudha'u fi ad-dubur hatta la yakhruju syai'un ba'da dzalika. Kenapa harus setelah dimandikan dikeluarkan isi kotoran perutnya itu, kemudian harus ditutup ya duburnya dengan kapas, ya apabila kemudian masih tetap keluar dengan tanah tadi, ya atau dengan diplester, ya ini tujuannya adalah agar tidak keluar sama sekali lagi dari jasad si mayit tersebut. Fa illam yastamsik yakni ma'a wujudil qutun fa bitinin hurrin. Nah ini kalau tetap keluar maka menggunakan tanah, ya. Bisa dengan tanah, ya walaupun tidak tanah panas, ya tanah artinya tanah liat yang bisa digunakan untuk menutup. Wa huwa alladzi laisa ma'hu asya' mumtazijah bihi min turabin aw nahwihi. Tentu tanah yang murni, ya, tidak ada tercampuri dengan yang lain. Iya. Wattinul hur yakunu mutamasikan ghayatat tamasuk. Kenapa dengan tanah? Karena itu ya lebih kuat untuk menutup, ya agar tidak keluar lagi sesuatu dari jasadnya si mayit. Iya. Au biwasailit tibbil haditsa, atau dengan sesuatu atau alat-alat kedokteran yang lebih canggih seperti kalazaq wa nahwi, seperti plester, ya haitsu tayassarat umurun makanat mutayassiratan fi zamanil awal. Maka zaman kita sekarang ini lebih mudah, ya, untuk mencegah keluarnya sesuatu yang bisa mengotori ketika keluar dari jasad si mayit. Nah, sudah mudah dengan di plester atau yang lainnya. Fala ba'as min wad'i anwa'in min al-lazaq takunu jayyidatan fi man'i hadzal kharij, agar bisa mencegah sesuatu yang sudah berupaya dikeluarkan tapi tetap keluar, ya padahal kemudian sudah bersih masih tetap ada yang keluar, maka diperlakukan seperti itu dengan di plester. Fatakumu maqamal qutn awil tinil har, sebagai ganti daripada kapas, ya atau tanah yang panas tadi. Ya. Selanjutnya wa yu'idu wudu'ahu wa illam yunaqqa bi thalathin zida ila khamsin aw ila sab'in ay bihasabil hajah. Kenapa harus diulang lagi kalau sudah 3 kali? Masih tetap dibutuhkan lagi, masih dimandikan lagi sampai 5 sampai 7 kali, ya, dengan bilangan yang ganjil, ya itu tergantung kebutuhannya. Thumma yunashshifuhu bi thawbin wa yaj'al tibu fi wa yaj'al tiba fi maghbinihi. Al-maghabin mithlul ibad, seperti di bagian ketiaknya, maka itu setelah dikeringkan badannya, ya jasadnya, maka dilumuri wangian, terutama di bagian lipatan-lipatan tubuh, ya ketiaknya wa nahwi. Khasatan allati yaksuru fiha al-'araq war-ra'iha, di tempat-tempat yang mengeluarkan keringat atau bau yang tidak sedap. Fayadha'u tib fi maghabinihi, maka ditaruhlah wangian itu, minyak wangi, di bagian lipatan tubuhnya. Wa mawadhi sujudi, dan juga di anggota sujudnya. Mithlul jabahah, ya di keningnya kasih wangi-wangian. Wal anf di hidungnya, wal kaffain, dan juga kedua tangannya, ya kaffain. Wa hadza, telapak tangannya, di kedua telapak tangannya. Wa hadza fihi syaraf. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak adalah fihi syarafun wa syarafu mawadhi'is sujudi wa 'azimi makanatiha. Ini menunjukkan bahwa, ya jabha, ya kening, kemudian hidung, ya ini bagian anggota sujud, ya
Maka kalau sujud ini semua harus menempel di lantai dan juga kedua telapak tangan. Ya, siku-siku diangkat. Nah, ini adalah kata beliau ini kemuliaan anggota sujud. Ya, dan kedudukan yang sangat besar, sangat agung. Wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Kalau kemudian dia ya orang yang memandikan jenazah ini kemudian melumurinya dengan seluruh jasadnya dengan wangi-wangian, idza kana fit tibi wafratun, kalau kemudian ya di sana banyak wangiannya, wa arada an yutayyibal badana kullahu kana hasanan, ya dia memiliki wangian yang banyak, mau dilumuri seluruh badannya lebih bagus. Fa inna mithla dzalika jaa fi'lu ma'a ba'd as-sahabah mithlu Anas wa Ibnu Umar radhiyallahu an. Karena ada keterangannya ya seperti sebagian sahabat, di antaranya sahabat Anas, dari sahabat Anas, dan juga seperti sahabat Anas dan juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Wa yujammaru akfanahu, ya. Lihat para sahabat ya tentu dengan menggunakan wangian tersebut ya melakukan hal apa yang telah ya patut diperlakukan kepada si mayit. Wa yujammaru akfanahu, kemudian di asapi kain kafannya itu dengan apa? Dengan bukhur. Ai ma yukaffanu bihi bil bukhur, ai bidukhanil bukhur wa raihatihi thayyibah. Ya. Nah, ini diasapi dengan wangian dari bukhur ya. Dari wangian gaharu itu bukhur ya, raihah thayyibah, semerbak wanginya ya, litatiba raihatul kafan, untuk memberikan wangian kepada kain kafannya. Ya. Was sunnatu an yakuna dzalika witran, dan juga tentunya sunnahnya adalah dilakukan itu dengan ganjil. Faqad jaa fil hadis an-nabiyina alaihi salatu wassalam idza jammartumul mayyit ya fa'autiru. Ya, apabila kalian kemudian jammartumul mayyit, yang memberikan kepada kain kafannya itu, maka hendaknya kalian melakukannya dengan yang ganjil. Nanti akan diterangkan pada poin yang kelima. Kemudian selanjutnya, wa in kana syaribuhu aw adfaruhu tawilatan akhadha minha wa in taraka dzalika fala haraj. Maka bagi orang yang memandikan mayit, kalau kemudian mayit itu ya kumisnya atau kukunya panjang, boleh diambil ya, boleh digunting. Wa in taraka dzalika fala haraj. Toh kalau dibiarkan juga tidak mengapa. Li'anna al-asla an yuhafadh ala kamil jasadihi, karena pada hukum asalnya adalah untuk menjaga kesempurnaan jasadnya. Ya, tetap menjaga jasad si mayit. Intinya adalah menghormati mayit atau jasad mayit. Ya. Artinya untuk memperlakukannya sebagaimana hidupnya. Ya, ketika hidup dibersihkan, ya kita diperintahkan untuk memotong kuku, merapikan kumis, membiarkan jenggot. Nah, ini adalah bagian dari sunnah-sunnah dalam Islam yang harus kita perhatikan. Inilah ajaran Islam. Ya, di mana sebagian orang memelihara kuku. Ya, dibiarkan kelingkingnya itu dipanjangkan, entah untuk apa juga ya. Kemudian sebagian jari jemarinya ya dibiarkan panjang, ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai ya panjang sekali, subhanallah ya. Islam datang untuk mengajari kita kebersihan. Sampai pun dalam keadaan orang itu sudah meninggal dunia, tetap membersihkan ya jasadnya. Iya, subhanallah. Betapa indahnya tuntunan Islam bagi siapa yang ingin mempraktekkan ajaran Nabi SAW. Dan itu hanya ada dalam ajaran Islam. Nggak ada pada agama yang lain. Bagaimana Islam memperhatikan kebersihan, ya,
kesucian ya dan juga kehormatan seseorang itu. Hidup matinya seorang muslim adalah yang terhormat. Ya, maka tidak boleh diperlakukan semena-mena, ya. Hidup matinya mulia. Taib. Wala yusarrihu sya'rahu wala yahliqu anatahu wala yakhtinuhu li'adami dalil ala dzalika. Maka tidak disisir, ya tidak juga cukur rambut kemaluannya, ya, dan tidak juga khitan karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wa khasyata tasaquti fayatasabbab fi zawali syai'in min badani. Subhanallah. Sampai pun harus mencukur, ya, kata Syekh Abdul Razak, dikhawatirkan ada yang terluka atau kemudian dari badannya. Ya. Tidak perlu, atau akan ada yang copot misalkan dari rambutnya, ya, seperti itu. Wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalathata qurunin wa yusdalu min wara'iha. Nah, bagaimana dengan mayit atau jenazah seorang wanita? Maka rambutnya itu diikat, ya, menjadi 3 ikatan, lalu kemudian julurkan ke belakangnya. Iya, dijulurkan ke belakangnya. Wa hadza jaa fi hadithi Ummi Athiyyah qalat radhiyallahu anha, sebagaimana keterangannya dalam hadis Ummi Athiyyah, ya, beliau mengatakan radhiyallahu anha, wa mashatnaha salasata qurunin, ya, kemudian kami ikat dengan 3 ikatan itu, ya, wa tusdal hadhil qurun min wara'iha, lalu kemudian dibiarkan, ya, 3 ikatan itu ke belakang si mayit tersebut. Nah, ini tata cara memandikan jenazah baik laki-laki maupun wanita. Hendaknya kita menjalankan apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat perhatian ketika memandikan, ya, anaknya. Demikian pula tentu kita mengambil bagian dari ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan ittiba kita menyampaikan ilmu ini kepada orang lain yang mungkin masih banyak yang belum mengetahui, maka bisa dilakukan, ya, terutama di masjid-masjid untuk mengajari kaum muslimin prosesi memandikan jenazah. Diadakan pelatihan-pelatihan, ya, untuk mengingatkan kaum muslimin, ya, untuk mengingatkan mereka suatu kewajiban yang diajarkan dalam Islam, ya, agar kita betul-betul, ya, memiliki perhatian dan bisa memperlakukan saudara kita sesama muslim, ya, hidup matinya dihormati, ya, dimuliakan. Tentu ini hanya ada dalam ajaran Islam, dan kita betul-betul bisa mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kita, ya, dengan memperhatikan tuntunan agama kita, ya, di mana, ya, hari ini banyak kemudian orang yang memperlakukan jenazah seenaknya, ya. Ada yang kemudian sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, kemudian tanpa dengan ada maslahat dikeluarkan kembali, ya. Maka tidak boleh ketika sudah dikuburkan, ya, kecuali ada maslahat yang besar, ya. Misalkan ketika itu kuburannya adalah di sisi jurang, misalkan, bisa kemudian, atau di tempat di pinggir kali, tempat najis, kemudian bisa terkikis. Nah, saat itu boleh dipindahkan, ya, karena tanah di mana saja sama semuanya. Ya, yang membedakan itu adalah amalan masing-masing. Ya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka kewajibannya adalah, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan,
ketika saat-saat mendekati wafatnya ditalkinkan, setelah wafat kemudian ditutup ya kedua matanya, ditutup mulutnya, kemudian dimandikan. Ya, ini semua adalah bagian dari menghormati seorang muslim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah menjadi sebagai seorang muslim hingga Allah mewafatkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.